Di era media sosial saat ini, Instagram menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menampilkan siapa diri mereka, baik melalui caption yang ditulis, outfit yang dipilih, maupun lokasi yang mereka pamerkan. Semua pilihan itu bukan sekedar estetika, tetapi cara membangun makna dan identitas diri di hadapan orang lain. Melalui pendekatan interaksionisme simbolik, kita mencoba melihat bagaimana simbol-simbol itu bekerja, bagaimana mahasiswa memahami dirinya, bagaimana mereka ingin dipersepsikan, dan bagaimana respon orang lain ikut membentuk cara mereka menampilkan diri. Dalam video ini, kita akan mendengar langsung pengalaman mahasiswa tentang bagaimana mereka melakukan self-presentation di Instagram. Kami berhasil menemukan salah satu informal dari Fakultas Ilmu Sosial. Jadi tema yang akan kami wawancarai pada bang ini adalah judulnya Self Presentation Mahasiswa di Instagram. Analisis interaksionisme simbolik pada penggunaan caption, outfit, dan lokasi. Jadi di sini ada kami bertanya dari 5 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana Anda memilih caption dan apa makna yang ingin Anda sampaikan melalui caption tersebut dalam membentuk citra diri? Oke. Pertama itu ketika saya membuat sebuah caption di sosial media, pasti itu biasanya saya mengarah ke jati diri atau aktivitas yang sering saya lakukan. Contohnya saya itu bergerak di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau isu sosial. Menurut saya ketika saya membuat caption, contohnya seperti yang kemarin di aksi Kamisan Medan, saya membuat sebuah story Instagram di sosmed dengan hashtag atau tagar tolak Soeharto menjadi pahlawan. Kenapa saya membuat caption itu? Karena menurut saya itu sangat urgent sebagai mahasiswa sejarah, memahami bagaimana penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh Soeharto, dan saya menolak melalui aspirasi-aspirasi saya dan kawan-kawan di aksi Kamisan itu. Dan kemudian saya posting di sosmed, dan menurut saya itu merupakan bagian dari jati diri saya sebagai seorang mahasiswa begitu. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua itu, tadi kan bang dari abang jawab, boleh bang abang kasih tunjuk yang abang posting itu? Bisa. Kostum itu? Iya, dia kasih tunjuk biar kalian bisa nanti. pertanyaan kedua itu, bagaimana Anda menentukan outfit ketika membuat konten dan bagaimana outfit tersebut mencerminkan identitas diri Anda? Oke. Sebenarnya kalau untuk dalam bermedia sosial, contohnya untuk membuat postingan atau konten, aku itu nggak terlalu banyak menggunakan outfit atau sembrautan begitu kan. Biasanya aku hanya menggunakan baju hitam karena menurutku outfit hitam itu membentuk jati diri dan karakterku, sehingga aku suka gitu menggunakan baju hitam atau pakaian yang serba hitam dalam memposting atau melakukan kegiatanku sehari-hari di sosial media. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang ketiga, mengapa Anda memilih lokasi tertentu seperti kafe, kampus, atau tempat estetik lainnya untuk konten? Dan apa pesan diri yang ingin ditunjukkan melalui lokasi itu? Oke, kalau untuk pertanyaan yang ketiga, sebenarnya nggak ada tempat khusus untuk aku buat konten kan, karena aku juga bukan seorang vlogger atau media konten begitu kan. Tapi kalau misalnya aku buat konten itu kebanyakan atau mayoritas itu di kampus. Kenapa aku buat di kampus? Karena menurutku saat ini masih banyak kawan-kawan atau orang-orang yang tidak melihat kampus lagi, apalagi sudah semester akhir seperti kawan-kawanku kan. Mereka menjadikan kampus itu hanya tempat bimbingan atau tempat setelah mereka habis mata kuliah mereka nggak datang ke kampus lagi. Jadi ketika aku memposting itu, aku ingin mengajakkan kawanku kembali ke kampus, berdiskusi atau sekedar bermain bersama begitu di kampus, sehingga mereka sadar daripada di kos tidur kan, mending datang ke kampus bersama-sama melalui sosial media aku tadi atau kalau namanya propaganda aku tadi lah di sosmed gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ataupun pertanyaan yang keempat, bagaimana reaksi atau respon orang lain seperti likes, komentar, atau yang DM itu mempengaruhi cara Anda menampilkan diri di Instagram atau TikTok? Kalau reaksi orang mungkin nggak terlalu signifikan ya mengenai respon atau reaksi terhadap postinganku. Cuman mungkin untuk like, biasanya itu kalau di sosmed mungkin ada like beberapa kawan-kawan, tapi tidak ada respon yang berlebihan atau respon yang mengarah ke hal-hal yang mengintervensi atau negatif. Memang
aku bukan seperti yang dulu tadi, saya bukan content creator, namun beberapa kali saya membuat postingan-postingan yang berbau isu sosial, dan saat ini mencakup keadaan negara atau keadaan sosial kita sekarang, itu cukup disupport oleh kawan-kawan melalui komentar-komentar positif atau sekedar like atau membagikan postingan-postingan begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu atau pertanyaan kelima, sebelumnya tadi kan abang sudah menjelaskan seperti simbol-simbol seperti caption, outfit dan lokasi. Nah, jadi pertanyaan itu menurut abang sendiri apa makna simbol-simbol seperti caption, outfit dan lokasi dalam proses membentuk identitas diri menurut pengalaman abang sendiri? Oke. Pertanyaan yang kelima, seperti yang saya bilang tadi di jawaban pertama, apa makna simbol-simbol tadi? Seperti aku bilang tadi, saya seorang mahasiswa. Kenapa saya buat simbol-simbol atau caption yang berbau tentang kata-kata progresif atau kata-kata seorang mahasiswa yang seharusnya peka terhadap isu politik, isu sosial? Menurut saya itu sangat simbolik sebagai seorang mahasiswa. Apalagi kawan-kawan juga harus sadar. Makanya kalau aku buat di kampus atau saya buat di kampus, itu menarik kawan-kawan. Namun memang tidak ada unsur paksaan atau intervensi berlebihan dariku. Itu hanya sekedar bagaimana cara kita seperti biasa bersosial media, menarik kawan-kawan sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan. Jadi mungkin sekian dari wawancara kami kepada Bang ini, mungkin kiranya itu dapat berguna dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih. Sebelumnya Kak, di sini kami ingin mewawancarai Kakak. Nah, pertama-tama dulu Kak, boleh perkenalkan diri Kak? Saya Nisa Fitri. Saya Gaby. Saya Fitri Storus. Kak, jadi sini kami ingin mewawancarai tentang self-presentation mahasiswa di Instagram, menganalisis interaksi simbolik pada penggunaan caption, outfit, dan lokasi. Jadi Kak, pertanyaan pertama kami, bagaimana Kakak memilih caption dan apa makna yang ingin Kakak sampaikan melalui caption tersebut dalam membentuk citra diri orang Kakak? Caption dipilih supaya cocok dengan foto dan suasana hati. Nah, lewat caption ingin menunjukkan kepribadian, perasaan, atau nilai yang dipercaya. Begitu. Nah, pertanyaan kedua Kak, bagaimana Kakak menentukan outfit ketika membuat konten? Dan bagaimana outfit tersebut mencerminkan identitas diri Kakak? Outfit dipilih agar rapi, enak dilihat, dan sesuai gaya pribadi. Pakaian yang dipakai menunjukkan siapa diri ini. Misalnya lebih suka gaya simple atau yang lebih feminim. Boleh Kak tunjukkan apa yang contoh yang Kakak posting di Instagram? Oh, boleh. Oh, nanti aja ya Kak ya. Selanjutnya buatlah pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, mengapa Kakak memilih lokasi tertentu seperti kafe, kampus, atau tempat estetik untuk konten, dan apa pesan diri yang ingin ditunjukkan melalui lokasi itu? Lokasi dipilih karena bagus, terang, dan cocok untuk berfoto. Dengan lokasi tertentu ingin menunjukkan kehidupan sehari-hari atau gaya hidup. Misalnya nongkrong di kafe atau rajin ke kampus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi atau respon followers atau orang lain mengenai mempengaruhi cara Kakak menampilkan diri di Instagram atau di TikTok? Biasanya jika banyak like dan komentar positif, biasanya lebih percaya diri dan cenderung mengulang gaya konten yang sama sih. Kalau responnya sedikit negatif, kadang membuat ragu dan akhirnya mengubah cara berpose atau captionnya. Menurut Kakak, apa makna dan simbol-simbol seperti caption, outfit, dan lokasi dalam proses membentuk identitas diri Kakak menurut pengalaman Kakak sendiri? Ketiganya bersama-sama membantu menunjukkan siapa diri di mata orang lain dan bagaimana cara berpikir, selera, pergaulan, dan gaya hidup yang ditampilkan. Terima kasih ya Kak. Boleh dokumentasi Kak? Baik, pertanyaan pertama Kak, bagaimana Kakak memilih caption dan apa makna yang Kakak sampaikan melalui caption yang Kak buat itu? Kalau saya kan saya membangun personal brandingnya kayak positif gitu, cewek-cewek ceria. Jadi kalau misalnya itu tergantung dengan apa yang saya posting. Misalnya saya lagi ikut kegiatan volunteer, jadi saya mengajak teman-teman saya untuk ikut volunteer itu untuk bergerak bersama-sama gitu. Jadi maknanya dari setiap caption itu tergantung dengan kegiatan dan apa yang ingin kita berikan untuk audiens itu, untuk teman-teman followers kita. Contohnya bisa nggak? Nah, misalnya kan, contohnya nih saya ada kegiatan membatik gitu. Jadi di sini saya deskripsikan gitu kan membatik. Di sini
saya mengajak teman-teman semua untuk mencintai budaya kita, melestarikan budaya kita dengan tema batik. Selanjutnya Kak, bagaimana Kakak menentukan outfit dalam membuat konten dan bagaimana outfit tersebut mencerminkan diri Kakak? Kalau saya sendiri membuat outfitnya tergantung dengan acaranya sih. Misalnya saya ini lagi pengen membangun personal brandingnya cewek-cewek cantik atau cewek-cewek independen gitu kan. Ya udah saya outfitnya menyesuaikan gitu. Kecuali kalau misalnya saya saya ingin membuat postingan tentang lingkungan, berarti outfitnya tuh menyesuaikan gitu. Tergantung dengan kegiatannya apa yang ingin saya lakukan dan ingin saya posting. Pertanyaan ketiga Kak, mengapa Kakak memilih lokasi tertentu seperti kafe, kampus atau tempat estetik atau tempat lainnya untuk konten dan apa yang ingin Kakak tunjukkan melalui lokasi itu? Kalau misalnya di kafe-kafe kayak jarang. Cuma kalau misalnya saya karena saya membangun personal branding saya itu kayak cewek-cewek rajin gitu kan, vibes cewek-cewek positif. Jadi saya terlalu jarang sih kalau misalnya di kafe-kafe, paling kayak ada kegiatan di alam gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan kayak melestarikan budaya gitu sih. Jarang kalau di kafe-kafe. Selanjutnya Kak, bagaimana reaksi atau respon orang lain mempengaruhi cara Kakak menentukan diri di Instagram? Gimana lancar saya? Bagaimana reaksi atau respon orang lain terhadap postingan Kakak? Responnya tentu orang kayak, karena kan sekarang zamannya digital, apa-apa sosmed kan. Orang melihat kita itu dengan apa yang kita posting. Jadi reaksi orang-orang terhadap saya tuh kayak, ini anaknya rajin nih gitu. Kayak dari kegiatan-kegiatannya tiap hari rajin post gitu. Jadi kayak orang melihat kita itu dengan apa yang kita posting gitu. Menurut Kakak, apa makna dari simbol-simbol seperti caption, outfit, dan lokasi dalam proses membentuk diri Kakak dan pengalaman Kakak? Apa aja tadi makna caption? Caption, outfit, dan lokasi. Kalau caption itu menarik membaca. Kalau misalnya kita nggak buat caption, pasti pembaca pasti bingung kan, ini lagi kegiatan apa, lagi ngapain nih. Terus kalau misalnya outfit kan biar enak dilihat gitu ya, biar rapi. Oh ini orangnya rapi, orangnya cantik gitu, orangnya apa namanya, kayak natural atau apa, nggak berlebihan dalam berpakaian gitu. Terus apa lagi? Kalau lokasi, kayaknya kalau lokasi saya kurang apa, karena saya improve aja kalau misalnya ada kegiatan ini, saya nggak milih-milih lokasi gitu kalau dari saya sendiri. Terima kasih Kak. Oke. Baik, di sini kami sudah menemukan narasumber kami yang ingin kami tanya. Nah ini narasumber kami yang keempat. Nah, kami ingin meminta kakak dulu untuk memperkenalkan diri kak. Ya. Ini perkenalkan, nama saya Teresia Raja Goguk dari program studi biologi. Kami di sini ingin menanyakan pendapat kakak ini tentang self presentation mahasiswa di Instagram. Ini analisis interaksionisme simbolik pada penggunaan caption, outfit, dan lokasi. Nah, di pertanyaan pertama ini kak, bagaimana kakak memilih caption dan apa makna yang ingin kakak sampaikan melalui caption tersebut dalam membentuk citra diri? Ini kalau misalnya postingannya feed atau story gitu ya. Iya. Kalau misalnya saya memilih caption itu, pertama saya lihat dulu ini saya mau posting tentang apa begitu loh. Kalau misalnya saya mau posting tentang suasana pertemanan, jadi nanti saya tuh kayak cari caption yang emang dia harus menggambarkan si pertemanan itu. Tapi saya nggak mau kayak caption yang memang itu panjang-panjang, tapi singkat tapi harus yang menggambarkan ini. Dan biasanya sih captionnya bahasa Inggris ya, karena kalau misalnya bahasa Indonesia saya merasa geli sendiri kalau bacanya, tapi kalau bahasa Inggris kayak nggak terlalu geli kalau dibacanya. Berikutnya kak, ini bagaimana kakak menentukan outfit ketika membuat konten dan bagaimana outfit tersebut mencerminkan identitas diri kakak? Kalau menurut saya, kalau bahasa outfit itu ya, outfit yang pertama itu adalah nyaman begitu ya. Jadi yang pertama itu nyaman, jadi saya harus nyaman dulu nih sama outfit yang akan saya pakai. Yang kedua, saya tidak mau outfit yang memang terlalu terbuka. Jadi kalau misalnya nih kayak kalau misalnya atasnya misalnya nih bawahnya udah celana panjang, mungkin atasnya kalau misalnya ya sedikit yang agak mungkin ketungan ya bisa, cuman kalau misalnya kayak atas bawah terbuka itu tidak. Terus kalau misalnya outfit itu biasanya saya sesuaikan dengan occasion atau dengan kayak kegiatannya apa sih begitu. Yang ketiga kak, bagaimana kakak sendiri dalam memilih lokasi tertentu seperti di kafe, di kampus maupun tempat estetik lain untuk dijadikan konten, dan apa pesan yang ingin kakak sampaikan setelah menunjukkan lokasi tersebut? Sebenarnya kalau misalnya mau bikin konten gitu kan,
pasti carinya tempat yang emang estetik begitu supaya enak dipandang mata. Dan biasanya kalau misalnya bahas tempat, biasanya pilih yang mana? Biasanya ya kalau tempat outdoor misalnya kafe itu. Cuman kalau untuk kampus saya jarang-jarang gitu. Alasannya kenapa? Karena kita kan istilahnya mau branding gitu kan. Kita mau menarik minat orang begitu. Jadi kayak kita harus tampilin sesuatu yang emang dia itu bagus, estetik, kayak tempat orang juga nanti bisa datang gitu. Kayak kita kan branding, dan untuk pesannya tadi itu kenapa gitu kan, karena ya itu saya mau brandingnya yang tempatnya yang kayak branding yang emang bagus, yang estetik, yang rapih. Itu branding dari diri saya yang akan saya tunjukkan atau yang saya pesankan kepada orang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana reaksi ataupun respon orang lain terhadap like, komentar, DM yang memengaruhi cara kakak sendiri untuk menampilkan diri kakak di media sosial seperti Instagram maupun TikTok? Sejauh ini sebenarnya nggak ada komentar atau likes yang gimana ya, yang membuat saya mungkin berpikir kayak jadi insecure atau gimana. Cuman kalau misalnya kita berpikir kalau like dan komen itu tentu membangun gitu kan. Kalau misalnya ada komen-komen yang kayak mengkritik, itu sebenarnya saya nggak sakit hati begitu, karena kan satu sisi ya berarti mereka mau memperbaiki apa yang memang salah pada konten saya atau pada postingan saya begitu mungkin kan. Jadi ya kalau saya sih nggak terpengaruh yang negatif, tapi saya terpengaruh yang baik, kayak oh ya udah bagus, berarti yang ini salah, berarti saya harus benerin yang ini kan begitu. Jadi menurut saya itu suatu hal yang baik sih, kayak misalkan ada komentar-komentar tadi. Cuman kalau like, kalau kita nggak usah munafik, kalau misalnya semakin banyak like pasti kita juga semakin semangat, semakin senang gitu sih. Intinya jadikan hal-hal yang tadi itu untuk membangun aja. Untuk pertanyaan terakhir Kak, dari hasil pertanyaan itu tadi, apa makna simbol-simbol seperti caption, outfit, dan lokasi dalam proses membentuk identitas diri kakak sendiri menurut pengalaman kakak sendiri lah? Itu tadi sebenarnya kan menggambarkan bagaimana kita merepresentasikan diri atau kita brandingannya itu apa begitu kan. Kalau menurut saya itu coba diulang pertanyaannya deh. Captionnya Kak, seperti outfit, caption, dan lokasi dalam proses membentuk identitas diri Kak. Oh iya, membentuk identitas diri ya, oke. Jadi iya, tadi kan branding kita kalau misalkan ingin menunjukkan yang baik, kayak misalnya brandingan kita mau misalnya yang education lah misalnya, pasti kita postingannya ya bagaimana kita sebagai pembicara, bagaimana kita mungkin sebagai narasumber begitu. Kalau postingan kita brandingannya entertainment, ya silahkan kita posting mungkin kita tadi di kafe-kafe atau di mana segala macam. Cuman kalau untuk kakak sih brandingannya kalau di story biasanya kakak brandingan untuk pendidikan, misalnya kayak misalnya saat kakak jadi narasumber pemakaran segala macam. Tapi kalau untuk fit biasanya kakak memang lebih ke yang estetiknya gitu aja sih. Itu aja hasil wawancara dari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.